Ya, hari ini saya akan melanjutkan materi dari apa yang kita sudah bahas kemarin. Cuman kita akan mendalam lagi, kemudian nanti harapannya nanti juga memantik diskusi dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti kita bisa sharing mungkin pengalaman atau mungkin ada yang sudah pernah melakukan sebelumnya, kemudian mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi sebelumnya, jadi kita bisa saling saling silang, kemudian saling menguatkan. Baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pekan sebelumnya atau akhir pekan kemarin belum bergabung, perkenalkan saya Mufid Salim, dan sebuah kehormatan dan juga sebuah hal yang menyenangkan untuk saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya di sini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Megan, kebetulan bersama teman-teman kita menginisiasi sebuah wadah media online bernama gizigo.id. Bapak Ibu bisa mencari informasi seputar berbagai hal yang berkaitan dengan informasi gizi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga membuka layanan untuk pengembangan produk, kemudian perhitungan kandungan gizi juga buat teman-teman UMKM yang sekiranya membutuhkan bantuan dari kita. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di gizigo.id. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang e-commerce marketing dan reseller, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Diana dan juga Mbak Megan. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang mungkin bisa jadi Bapak Ibu sebagian ada yang sudah tahu, sudah mungkin mengaplikasikan, juga mungkin ada yang baru mengenal. Jadi jenis cabai apa sih e-commerce marketing ini? Jenis makanan apa e-commerce marketing ini kita akan sama-sama cari tahu. Oke, sebelum kita lebih jauh, mungkin ada yang punya gambaran atau yang punya pengalaman Bapak Ibu di sini yang pernah berjualan di sebuah pasar yang besar, gitu mungkin? Ada yang bersedia sharing? Bapak Ibu, apakah ada yang bersedia mungkin relawan bersedia sharing, menceritakan pengalamannya berjualan di tempat yang ramai, kemudian di sebuah pasar yang besar? Apakah ada yang bersedia? Mungkin bisa mengangkat tangan. Ya, jadi gambaran sebuah marketplace atau sebuah pasar online itu ibarat pasar yang sangat besar sekali, dan kita di sana menaruh barang kita di tempat orang-orang berkumpul, sehingga barang kita itu bisa terlihat oleh orang lain, dan harapannya ada orang yang mau membeli karena mereka sudah berkunjung ke pasar itu. Jadi gambarannya marketplace ini adalah perantara yang mempertemukan antara pembeli, kumpulan-kumpulan pembeli yang sangat banyak sekali dengan para penjual. Nah, apa bedanya antara marketplace sama online shop? Kalau online shop biasanya dimiliki oleh, kalau misalnya Bapak Ibu membuat website sendiri, itu namanya online shop. Jadi Bapak Ibu yang harus mengenalkan online shop Bapak Ibu kepada pembeli. Jadi harus sering-sering promosi supaya orang mau berkunjung ke toko online Bapak Ibu. Berbeda dengan marketplace, di marketplace di sana sudah punya basis orang-orang yang berkunjung setiap harinya. Sehingga tugas kita sebagai penjual itu sudah sedikit banyak terbantu dengan marketplace tersebut, karena sudah ada orang yang lalu lalang di sana mencari barang yang sekiranya dibutuhkan sesuai dengan apa yang mereka cari. Jadi ketika kita menaruh barang di sana, kurang lebih ada kemungkinan besar barang kita itu nyantol sedikit. Nyantol sedikit ketika orang lain mencari kategori yang mereka butuhkan. Nah, jadi gambarannya karena terutama ada pertumbuhan penggunaan handphone di Indonesia dan juga koneksi internet yang makin luas di Indonesia, sehingga marketplace ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu pemain terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena semakin banyak orang Indonesia yang terkoneksi lewat internet melalui handphone yang ada di tangan, bayangin mereka bisa membeli apapun dari manapun. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita hanya terbatas menjual secara fisik itu hanya di daerah sekitar kita, tapi dengan marketplace ini gambarannya kita bisa mendistribusikan barang-barang yang kita miliki ke seluruh wilayah di Indonesia dengan bantuan jaringan yang lebih besar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita memberikan gambaran kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan produk yang kita miliki. Nah, gambarannya marketplace itu Bapak Ibu
kurang lebih kalau bahasa yang lebih simpel lagi, kita menyebutnya mungkin pasar online atau pasar digital seperti itu ya. Pasar digital ini gambarannya seperti kalau misalnya kita punya pasar di daerah kita yang terdekat dari tempat kita, itu adalah pasar yang sudah mapan, yang sudah besar, kemudian mereka sudah punya basis pengunjung. Hampir tiap hari orang akan selalu berkunjung ke sana pada jam-jam tertentu, dan dipastikan ada orang yang datang ke sana. Nah, kurang lebih gambarannya marketplace itu seperti itu. Sehingga harapannya melalui marketplace kita bisa mendapatkan cipratan atau akses instan kepada calon pelanggan yang lebih besar. Karena di sana sudah ada orang yang berkunjung setiap waktunya. Gitu. Jadi paling tidak ketika kita ada di sana, kita bisa nyantol sedikit. Nah, kemudian gambarannya di dalam sebuah marketplace ini, kita fokusnya pada bagaimana membangun interaksi antara kita sebagai penjual atau produsen kepada konsumen. Seperti itu. Karena beberapa orang, kalau misalnya kita pelajari, itu mereka suka menghubungi sebuah bisnis itu melalui entah itu pesan SMS atau pesan singkat, atau mungkin melalui obrolan kayak gitu, kemudian melalui media sosial, chat, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah memastikan bagaimana jalur-jalur komunikasi kita untuk interaksi dengan konsumen itu tersedia melalui marketplace yang kita daftarkan, seperti itu. Jadi, fokusnya adalah melalui marketplace ini kita ingin membuka jalur interaksi antara kita sebagai penjual dengan konsumen. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, kita cari tahu lagi, kira-kira apa sih marketplace yang bisa digunakan, kemudian jenis-jenis marketplace yang ada di tempat kita seperti apa, macam-macamnya, ada banyak sekali pilihannya yang Bapak-Ibu bisa sesuaikan dengan jenis produk Bapak-Ibu dan juga berbagai macam pilihan kategorinya. Nah, ini salah satu marketplace yang cukup populer, karena ini produk dari anak bangsa ya, jadi Tokopedia. Nah, ini produk marketplace yang saat ini juga pengunjungnya sangat tinggi dan salah satu yang terbesar juga. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan marketplace ini untuk memajang produknya sebagai etalase produknya. Nah, di dalam marketplace ini ada banyak fitur-fitur yang memudahkan dari sisi konsumen. Kenapa? Karena konsumen bisa memilih misalnya produknya itu kategorinya di mana, kemudian posisinya ada di mana. Kalau misalnya posisinya Bapak Ibu seperti Mbak Megan ini yang berada di Jabodetabek. Nah, kemudian bisa dipilih nih, oh saya pengennya cari produk yang Jabodetabek aja gitu, karena biar ongkos kirimnya lebih murah seperti itu. Nah, konsumen itu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu punya display produk yang ada di sini sehingga memudahkan ketika misalnya ada konsumen yang mencari kategori produk yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Kemudian pesaingnya yang cukup besar juga yaitu Shopee. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu yang sering menonton televisi di sini suka nonton iklannya ya. Ada yang baru ini Joe Taslim, kemudian ada Jackie Chan, kemarin sempat ada Cristiano Ronaldo. Yang brand ambasadornya ini adalah Blackpink. Nah, ini kebetulan anak-anak muda nih lagi suka nih artis dari Korea, sehingga mereka brand ambasadornya atau orang yang diajak kerjasama untuk mempromosikan marketplace ini adalah Blackpink. Nah, di sini juga fiturnya kurang lebih Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Jadi kita atau pelanggan bisa mensortir kategori produk dengan kata kunci tertentu, kemudian bisa diurutkan berdasarkan harga, kemudian bisa dipilih juga antara metode pembayarannya seperti apa, cash on delivery misalnya, atau membayar di tempat seperti itu. Dan itu mungkin memudahkan pelanggan yang sekiranya mereka belum punya kartu debit atau kartu kredit untuk pembayaran online, atau mungkin punya keterbatasan dari sisi untuk transfer bank, sehingga mereka bisa membayar di lokasi ketika kurir sampai, seperti itu. Nah, ini fitur-fitur yang kiranya memudahkan konsumen untuk menjangkau produk kita.
Nah, di sini juga kita ketika misalnya bisa memasukkan kategori produk-produknya sesuai dengan jenis produk yang kita ingin konsumen tangkap, misalnya contohnya olahan ikan, kita bisa masukkan di sini. Jadi ketika konsumen memasukkan kategori misalnya olahan ikan, maka produk kita bisa nyantol di sini. Nah, kemudian ini juga salah satu marketplace dari Indonesia, yaitu Bukalapak. Ini brand ambassador-nya Mbak Dian Sastro. Nah, ini juga kategorinya Bapak Ibu bisa lihat ketika misalnya kita sebagai pelanggan memasukkan kategori produk olahan ikan, ada banyak pilihannya di sini, kemudian ada jenis-jenis produknya, termasuk di sini ada penekanan pada harganya. Kemudian juga kalau misalnya marketplace kita sudah punya reputasi yang cukup bagus, di sini ada fitur juga seperti misalnya kalau pelanggan pilih, oh kami pengen beli dari toko yang reviewnya bagus di atas 4, seperti itu. Nah, ini bisa tampil seperti yang ada di layar ini. Nah, bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah mulai dapat customer, kemudian juga dapat membangun reputasi yang bagus, sehingga customer itu puas dengan layanan Bapak Ibu dan memberikan bintang yang bagus ke toko Bapak Ibu. Nah, kemudian juga pilihan marketplace lainnya itu ada yang namanya Blibli. Nah, Blibli ini salah satu marketplace dari yang dibuat oleh kelompoknya Jarum ya. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini, ada banyak produk lokal, dan kebetulan mereka juga gencar sekali untuk kolaborasi dengan produk lokal di marketplace mereka. Jadi ini salah satu program mereka juga untuk mendukung banyak produk lokal tampil di marketplace mereka. Nah, fiturnya kurang lebih sama. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada waktu bisa menyesuaikan kira-kira mana sih marketplace yang cocok dengan produk saya, atau mungkin dipasang aja semuanya, sehingga nanti ketika ada yang nyantol, kita bisa dapat dari semua. Ibarat kata kalau misalnya kita sebagai nelayan itu pergi ke laut, kita nyebar jaring sebanyak-banyaknya di semua marketplace, sehingga nanti ada kemungkinan besar kita dapat pelanggan yang lebih besar. Seperti itu. Termasuk juga karena kenapa? Karena marketplace ini punya kekuatan pendanaan yang cukup besar, sehingga mereka gencar sekali memasang iklan, baik itu di baliho-baliho, kemudian juga memasang iklan di televisi, seperti itu. Sehingga kemungkinan besar orang mengakses marketplace ini menjadi lebih besar. Nah, ketika semakin banyak orang yang mendaftar sebagai pembeli di marketplace tersebut. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat salah satu profil dari UMKM yang kami bina juga, yang sudah memanfaatkan marketplace ini sebagai wadah untuk menjajakan barangnya. Berorientasi tidak hanya di lini bisnis saja, tetapi juga kami berorientasi ke people dan planet, bahwa kita beneran ingin membuat sebuah produk yang juga memberikan manfaat ke people, yaitu baik ke beneficiaries kami, ke petani maupun ke konsumen kami. Selain itu, kami juga membuat sebuah produk yang benar-benar dapat diharapkan dan dapat dikonsumsi secara rutin oleh konsumen kami. Founder dari Nikwa Coklat. Kebetulan background pendidikan saya adalah seorang bidan. Waktu itu saya pernah bekerja bersama Pencerah Nusantara dan ditempatkan di pedalaman. Dan ternyata banyak sekali saya temui ibu hamil, bahkan kematian bayi yang cukup tinggi di pedalaman. Itu jadi sebuah keprihatinan saya untuk pengen mengkolaborasikan sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil, aman untuk ibu hamil, kaya akan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil gitu. Jadi melalui produk Nikwa ini harapannya
dapat menjadi produk fungsional yang tidak hanya snack atau hanya dikonsumsi saja, tetapi juga memiliki manfaat baik untuk para konsumen kami. Akhirnya saya bertemu dengan tim Gizigo dan kita mulai mendiskusikan bagaimana sebuah produk dapat memberikan manfaat baik untuk konsumen kami. Dan yang pertama lahir adalah pregnancy coklat, yaitu pregnancy coklat ini benar-benar dikhususkan buat ibu hamil, dimana banyak kita temui ibu hamil yang mengalami mual muntah hingga hiperemesis gravidarum ya, atau mual muntah berlebihan. Dia nggak bisa konsum apapun, bahkan sangat membatasi karena dia sedikit-sedikit muntah. Dan kita memberikan alternatif coklat yang memiliki tinggi asam folat dan juga zat besi yang tentu saja itu baik untuk ibu hamil. Jadi Nicoa berasal dari dua kata, yaitu nips dan coklat. Nips adalah biji kakao, dan saya rasa Nicoa mudah diucapkan oleh orang-orang Indonesia dan orang yang ada di luar negeri pun mudah mengucapkannya. Jadi harapannya bisa beroperasi di pasar domestik dan internasional bersama nips yang berasal dari kakao Indonesia. Kita mulai dari kamar kos, dan waktu itu kita masih menjual produk yang target marketnya itu untuk anak muda. Namun di tahun 2019 akhir kita ketemu dengan partner kita, terus akhirnya kita bertransformasi menjadi healthy coklat product, dan di tahun 2020 kita mulai beroperasi dan memulai produksi produk yang lebih spesifik lagi menjadi healthy coklat. Dan di tahun 2021 ini kita juga transformasi lagi untuk menjadi plant-based product yang semua keseluruhan dari produk kami itu tanpa produk turunan hewani atau dairy free. Jadi visi Nicoa sendiri adalah ingin menjadi produsen olahan coklat yang fokus kepada sustainable production dan juga menggunakan bahan baku dari lokal. Saat ini yang sudah kami kerjakan adalah kami menggunakan bahan baku kakao dari beberapa daerah di Indonesia yang kami ambil dari para petani. Bahan pendukung kami juga kami upayakan yang terdapat di sekitaran Magelang atau di Indonesia khususnya. Packaging kami juga membatasi penggunaan material plastik. Kami juga mengembangkan produk olahan yang memang plant-based atau dairy free sehingga aman untuk dikonsumsi orang-orang yang alergi susu sapi, istilahnya seperti itu. Kita melewati proses fermentasi, pengeringan, dan lain-lain. Terus kami olah menjadi nips, sampai nips kita grinder. Lalu kami olah ke Magelang ini untuk dijadikan produk-produk turunan itu sendiri. Setelah research and development-nya selesai, kami trial di sini. Lalu ketika kita ujikan di pasar apakah rasanya sudah baik atau belum, ada masukan apa dari customer kami. Setelah itu kita develop, kita desain, dan akhirnya kalau udah oke baru kita produksi secara massif. Jadi pengembangan produk di Nicoa itu sendiri kita dasari berdasarkan kebutuhan customer kami atau kebutuhan market, lalu kita develop sesuai dengan prinsip-prinsip dari Nicoa itu sendiri ya. Jadi seperti halnya ada orang yang sedang mengurangi konsumsi gula harian, akhirnya kami mengeluarkan produk dan varian diabetic friendly karena orang-orang yang kadar gulanya tinggi ternyata juga masih dapat mengkonsumsi coklat. Nah, salah satunya si diabetic friendly ini. Lalu waktu pandemi datang, ternyata tradisi atau orang-orang makin banyak yang hobi untuk bersepeda. Akhirnya kita juga mengeluarkan produk yang namanya Energy Bar, menjadi salah satu alternatif untuk produk camilan yang membantu menggantikan tenaga untuk orang-orang yang melakukan workout gitu.
Harapan besar kami bersama Nikoa Coklat, kami ingin lebih banyak para petani yang kami berdayakan dan kami dampingi, sehingga kami dapat memperkenalkan lebih banyak keberagaman coklat di Indonesia, dan juga lebih banyak orang yang mengetahui Nikoa Coklat itu sendiri. Sehingga banyak orang yang teredukasi bahwa coklat juga memiliki banyak manfaat baik di dalamnya. Kami ingin eksis di pasar domestik dan juga internasional. With Nikoa, we create impact and healthy chocolate culture. Begitu Bapak Ibu, salah satu profil dari UMKM yang kita dampingi juga. Dan di sini UMKM Nikoa Coklat ini memanfaatkan media sosial seperti yang kita pelajari Sabtu kemarin. Kemudian juga di media sosialnya dihubungkan juga ketika misalnya ada pelanggan yang pengen memesan secara online, itu bisa dihubungkan ke link-link dari marketplace yang mereka punya seperti itu. Jadi ini memudahkan dari sisi konsumen ketika misalnya mereka pengen membeli dalam jumlah besar. Karena beberapa konsumen ada yang nyaman misalnya ketika mereka memesan melalui WA, tapi ada juga yang mungkin pengen lihat dulu produknya, list kategori produknya. Nah, di sini kelebihan ketika kita memiliki marketplace. Jadi pelanggan atau konsumen mereka bisa melihat dulu ketika membeli produk kita stoknya berapa, kemudian habis itu produknya ada apa saja. Dari produknya itu kemudian stoknya kita bisa tampilkan di marketplace. Itu salah satu keuntungan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan marketplace ini secara optimal. Nah, berikutnya kita akan ngomongin soal apa saja sih strategi yang perlu dilakukan ketika misalnya Bapak Ibu ingin terjun memanfaatkan marketplace ini. Yang pertama yang utama selalu adalah riset pasar. Sama seperti ketika kita berbicara mengenai menetapkan strategi marketplace, digital marketing, itu kita harus menentukan siapa sih yang akan membeli produk kita, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Sama dengan hal itu ketika misalnya Bapak Ibu memutuskan marketplace mana yang paling cocok. Nah, Bapak Ibu harus menentukan dulu kira-kira nih siapa sih target pasarnya, kemudian orangnya seperti apa. Nah, Mas Mufid menyala, suaranya agak putus-putus mungkin mikrofonnya. Oh ya. Suaranya agak kurang jelas tadi. Suaranya agak kurang jelas ya. Sekarang sudah kayak jauh gitu suaranya. Coba Mas diulangi. Sekarang sudah clear? Masih kurang keras sedikit. Ini kita coba. Kalau ini sudah clear? Apakah sudah clear? Lumayan, coba masih agak jauh gitu Mas suaranya. Oh iya, oke, siap. Mungkin saya perbesar volumenya. Kalau yang ini sudah oke ya? Coba Mas mungkin bisa. Oke, lumayan. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi tahap pertama yang tidak kalah penting, seperti kemarin kita membahas mengenai bagaimana kita menetapkan strategi marketing kita. Ketika memilih marketplace yang akan dituju, maka riset pasar adalah salah satu komunikasi awal. Karena kita perlu tahu nih, kita harus menawarkan produk kita itu kepada siapa yang akan kita jangkau, orangnya seperti apa sih, kemudian cara berkomunikasi dengan mereka itu seperti apa, bahasa apa yang harus kita gunakan. Apakah bahasa yang mungkin formal, atau misalnya bahasa yang mungkin lebih gaul, seperti itu untuk kalau misalnya konsumennya adalah anak muda. Nah, pilihan bahasa ini ditentukan dengan siapa kita berkomunikasi, maka riset pasar harus dilakukan, supaya kita tahu siapa sih kira-kira target konsumen kita. Salah satu faktor atau variabel yang bisa kita ukur untuk menentukan riset pasar adalah siapa sih orang yang akan membeli produk kita, mereka itu tinggalnya di mana, tinggalnya itu di provinsi mana, kemudian mereka tinggalnya di daerah perkotaan atau daerah desa, seperti itu. Jadi itu menentukan juga cara berkomunikasinya. Kemudian usia rentangnya berapa, apakah mereka remaja atau dewasa awal. Kemudian juga kira-kira apa yang memotivasi pelanggan kita. Nah, hal-hal itu karena berkaitan dengan marketplace mana yang paling cocok dengan Mufid, mungkin suaranya kurang jelas lagi nih. Oke, suaranya terputus ya?
Suaranya apa namanya kurang jelas gitu, kurang clear, masih kayak kecil suaranya jauh gitu. Mungkin mic di microphone, mic di earphone-nya mungkin, Pak. Oke, coba ya. Iya. Kayak suara bindeng gitu, Mas, tuh ada ngomong. Oh iya. Mungkin Oke, kita mungkin coba. suaranya masih jauh. Oke, ditunggu. Ya, mudah-mudahan yang ini sudah clear ya suaranya. Coba Mas, mungkin bisa dites. Oke, cek suaranya sudah clear, sudah cukup besar. Masih agak ini Mas, masih agak kresek-kresek gitu. Saya bingung Kresek-kresek ya. deskripsinya gimana. Menggema katanya, menggema. Oh, menggema ya. Oke, kalau yang Nah, ini itu sudah Mas, oke. udah enak ini. Nah, ini. Oh, Oke, iya iya siap. iya iya. Oke. Ini sudah clear, terima kasih. Ya, berarti tadi problemnya ada noise. Ya, oke. Terima kasih Mbak Megan. Nah, variabel yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu setelah menentukan siapa target pasarnya, kemudian siapa yang akan membeli produknya. Variabel kedua yang bisa Bapak Ibu tentukan adalah bagaimana menata halaman pertama dari marketplace Bapak Ibu yang akan digunakan. Jadi halaman pertama ini kayak semacam etalase toko Bapak Ibu. Jadi bayangin kalau misalnya Bapak Ibu punya toko secara fisik, itu Bapak Ibu perlu menata nih di bagian halamannya itu ada apa saja barang yang ditaruh, mungkin apa yang ditonjolkan, mungkin deskripsinya, kayak misalnya ini produknya apa, bahannya di mana, kemudian kandungannya apa saja. Nah, informasi-informasi ini harus ditonjolkan di deskripsi produk. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, manfaatnya adalah kenapa? Ketika misalnya pelanggan itu mengklik toko Bapak Ibu, mereka langsung tahu ini itu produksi mana, kemudian bahannya apa, kemudian mungkin informasi-informasi detail lainnya, kalau misalnya ada yang ditonjolkan seperti sudah sertifikasi halal, kemudian mungkin ada informasi lainnya, itu bisa ditonjolkan di halaman pertama. Nah, jadi kuncinya adalah ketika kita membuat halaman pertama di marketplace kita, itu informasinya harus jelas, kemudian cukup mudah orang memilih produk-produknya. Nah, ini mungkin kita perlu melakukan sedikit riset ketika membuat produknya supaya nanti tampilannya nyaman di pelanggan. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menyediakan proses pembayarannya. Nah, jadi kalau misalnya di marketplace biasanya sudah difasilitasi karena marketplace ini mereka sudah biasanya terintegrasi dengan kalau misalnya transfer ATM, kemudian transfer antar bank, kemudian juga kalau misalnya menggunakan fitur-fitur lain seperti GoPay atau OVO. Nah, marketplace ini sudah menyediakan. Nah, tugas kita ketika sudah membuat marketplace ini adalah memastikan ketika pelanggan mau memesan, mereka itu bisa membayar kemana, sehingga uangnya itu nanti ketika ditransfer ke tempat kita itu mudah seperti itu. Jadi kita harus mengecek proses pembayaran ini. Nah, karena kenapa? Pelanggan itu salah satu kuncinya adalah kemudahan ketika mereka akan melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya mereka sudah cocok dengan produk kita, maka kemudahan ketika mereka membayarkan produk itu menjadi salah satu kunci juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita perlu mengecek layanan pengiriman. Nah, biasanya marketplace itu menawarkan beberapa layanan pengiriman pelanggan. Nah, tapi kita juga bisa menentukan kira-kira layanan pengiriman pelanggan apa yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya dari pengalaman kami, kita perlu uji coba karena tergantung dari lokasi daerah Bapak Ibu. Karena biasanya ada beberapa yang tidak ada layanan di sana, ada juga yang beberapa yang menawarkan kemudahan seperti misalnya menjemput langsung di lokasi. Nah, dari sini Bapak Ibu perlu mengecek mana layanan pengiriman yang Bapak Ibu bisa kontrol atau Bapak Ibu bisa pantau. Nah, beberapa layanan yang kami juga punya pengalaman itu bisa kita pantau lewat aplikasi di Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus salah satu kunci yang Bapak Ibu perlu lakukan ketika membuat profil marketplace Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan beranjak masuk ke sistem reseller. Kalau tadi sudah membahas tentang marketplace,
maka kita masuk ke sistem reseller. Sistem reseller ini Bapak Ibu, mungkin gambarannya kalau marketplace tadi adalah toko online kita, maka reseller ini adalah jaringan distribusi dari produk kita. Jadi ini sifatnya adalah pendukung. Nah, atau mungkin bisa dibilang saling melengkapi. Kalau misalnya marketplace tadi untuk menjangkau orang-orang yang akan mencari produk kita, nah reseller ini fungsinya adalah bagaimana ketika misalnya ada yang mau membeli produk kita, kemudian mereka bisa mengambil di mana atau membeli dari mana, seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu menerapkan salah satu sistem tergantung dari SDM yang Bapak Ibu punya. Kalau misalnya dirasa SDM yang masih terbatas, mungkin Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan Bapak Ibu. Nah, sistem reseller ini memungkinkan kita sebagai produsen itu mendistribusikan barang-barangnya ke jaringan reseller yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama, contohnya saya punya produk, kemudian saya pengen punya reseller di area Jabodetabek. Nah, saya bisa kontak Mbak Megan nih, Mbak Megan mau nggak bersedia jadi reseller di daerah Jabodetabek, seperti itu. Nah, kemudian tugasnya reseller adalah stok barang itu tidak harus dari saya, tapi stok barangnya bisa langsung dari Mbak Megan, seperti itu. Jadi ketika misalnya ada pembeli, langsung mengontak reseller yang di Jabodetabek, maka Mbak Megan bisa langsung mengirimkan, sehingga proses pengirimannya dan pelayanannya bisa lebih cepat, seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah karena kita bekerja sama dengan reseller, maka kita harus memastikan bahwa harga yang kita jual ke reseller itu harus lebih rendah dibanding harga konsumen biasa. Kenapa? Karena di sini reseller mengambil keuntungannya dari sana. Dia mengambil harga yang lebih rendah dari kita sebagai produsen untuk dia mengambil margin keuntungan lagi. Seperti itu. Jadi tugas kita di sana. Nah, kemudian apa sih kira-kira kalau misalnya keuntungan menjadi sistem reseller ini, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tentu kalau misalnya kita punya jaringan reseller di banyak kota atau di banyak daerah di Indonesia, maka itu akan memudahkan jaringan distribusi kita. Kita bisa menjangkau daerah-daerah yang ada di Indonesia sesuai dengan jumlah reseller yang kita punya. Ya, bisa dibilang kalau misalnya jaringan reseller kita banyak, itu kayak kita punya cabang yang banyak. Gitu. Kalau misalnya cabang kita ada di beberapa daerah, maka itu memudahkan orang ketika ingin menjangkau produk kita. Nah, di sini fungsi dari reseller. Nah, kemudian juga karena posisinya reseller ini ada di berbagai macam daerah, selain di tempat produksi, maka reseller ini akan membantu kita untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Gitu. Sekaligus mungkin bisa berkomunikasi secara intens. Seperti misalnya Bu Sumiati tadi dari Sragen posisinya, kemudian punya reseller di daerah misalnya Surabaya atau Jawa Timur, seperti itu. Nah, karena mungkin ada pola-pola komunikasi yang berbeda, karena misalnya berbeda budaya kayak gitu, tapi karena misalnya punya reseller di daerah Jawa Timur, ada yang bisa mengajak komunikasi secara intens, seperti itu. Nah, ini kemudahan kalau misalnya kita punya jaringan reseller di luar daerah. Jadi ada orang yang bertugas untuk komunikasi secara intens, komunikasi secara intensif ke konsumen. Ibaratnya kalau kita punya reseller, kita punya kontak person yang banyak, dan mereka memastikan produk kita ke distribusi langsung ke konsumen. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah yang paling utama tadi yang sudah terangkum adalah distribusinya cepat. Kenapa? Karena tiap-tiap reseller biasanya sudah punya stok barang. Mereka sudah membeli dulu. Reseller biasanya akan menyetok barangnya di tempat mereka, sehingga barang ketika konsumen pesan itu bisa langsung diterima oleh konsumen lebih cepat. Karena misalnya contohnya tadi, kalau misalnya Bu Sumiati berada di Sragen, kemudian punya reseller yang ada di daerah Kalimantan, maka reseller sudah punya stok barang sebelumnya. Dan ketika ada konsumen pesan, reseller bisa langsung mengantarkan, tanpa harus menunggu dulu distribusi dari Sragen ke Kalimantan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian juga salah satu kelebihan dari kita punya jaringan reseller adalah menekan biaya pengiriman.
bayangkan kalau misalnya Pak Jeffrey ada di Lampung tadi, posisinya kemudian harus mengirimkan barang ke NTB, seperti itu. Kalau misalnya punya konsumen yang membeli dari NTB hanya membeli satu, nah tentu biaya pengirimannya akan lebih besar. Nah, dibanding kalau misalnya Pak Jeffrey punya jaringan reseller di daerah NTB, sehingga reseller bisa membeli dalam jumlah banyak, sehingga biaya pengirimannya bisa ditekan, seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya dengan kita punya reseller di berbagai macam daerah, kita bisa kirimkan barang dalam jumlah yang lebih banyak sehingga biaya pengirimannya bisa kita tekan. Efeknya adalah konsumen bisa menerima harganya bisa lebih murah, seperti itu. Nah, tapi juga ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan juga dan perlu didiskusikan dengan reseller, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu diskusi juga dengan reseller. Kita pengen sama-sama saling membantu, saling menguntungkan. Produk kita terjual dengan baik, tapi juga reseller punya keuntungan juga untuk menutupi biaya operasional seperti itu. Jadi kalau misalnya ada barang yang tidak laku, itu apakah dikembalikan atau itu menjadi resiko dari reseller kita. Nah, ini sesuatu hal yang harus dibicarakan juga oleh Bapak Ibu sebagai pemilik usaha dengan jaringan reseller Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya pada umumnya itu reseller itu menanggung resiko untuk barang yang tidak laku. Karena kenapa? Mereka sudah menyetok barang dan sudah berani untuk mengambil sejumlah stok berdasarkan pertimbangan mereka masing-masing, sehingga resiko barang yang tidak laku itu ada di reseller. Nah, dari sisi produsen, ini tentu memudahkan. Karena kenapa? Kalau misalnya resiko barang tidak laku ada di produsen, maka nanti ada proses pengiriman barang balik yang mungkin kalau misalnya barangnya tahan lamanya kurang begitu lama, sehingga nanti akan mengurangi daya tahan dari produk tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan ketika Bapak Ibu ingin membuka jaringan reseller di daerah lain. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa disiapkan, dan ini mungkin saya buat sederhana mungkin supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran. Oh, ini toh yang harus disiapkan ketika saya ingin punya jaringan reseller di suatu daerah. Gitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya struktur harga. Jadi struktur harga yang sudah rigid, sudah pasti. Karena kenapa? Sebagai reseller, ketika mereka menawarkan sebagai reseller produk kita, mereka tentu pengen mendapatkan harga yang lebih murah dibanding harga konsumen. Nah, struktur harga ini sudah harus fix dari awal. Ketika Bapak Ibu punya struktur harga, misalnya contohnya kita menjual barangnya ke konsumen adalah 50.000, maka kita bisa menawarkan ke reseller harganya misalnya 40.000 atau mungkin juga bahkan 30.000, sehingga 20.000-nya tadi menjadi margin keuntungan dari reseller karena dia punya peran untuk menawarkan juga produknya dan juga mengantarkan langsung ke konsumen seperti itu. Atau mungkin juga reseller kalau misalnya memang margin keuntungannya sangat kecil, misalnya contohnya harga 50.000, kemudian dia bisa mengambil keuntungan 5.000, dia pengen menambah biaya keuntungannya karena ada biaya delivery yang besar, dia bisa mengambil keuntungan yang lebih dari harga di pasaran. Jadi di sini kebijakan untuk penentuan harga itu kalau bisa dibahas di awal. Jadi struktur harga yang fix di awal itu akan membantu memudahkan Bapak Ibu juga. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau bisa sudah menetapkan persyaratannya ketika misalnya ada reseller yang masuk, apa saja syarat-syaratnya. Nah, ini kalau bisa syarat-syaratnya ini sudah disiapkan sedari awal. Apa saja yang harus mereka siapkan ketika mendaftar sebagai reseller. Contohnya misalnya mereka harus punya handphone yang aktif 24 jam. Kalau misalnya ada konsumen yang menghubungi, sudah terinstall WhatsApp untuk bisnis seperti itu misalnya, sehingga ketika ada konsumen yang menghubungi ada pesan otomatis yang dijawab, atau mungkin ada syarat-syarat lain yang Bapak Ibu bisa tetapkan. Contohnya misalnya kalau Bapak syaratnya makanan produksi Bapak Ibu itu mengharuskan ada tempat penyimpanan yang dingin, misalnya kulkas seperti itu, Bapak Ibu bisa mensyaratkan itu. Sehingga barang yang didistribusikan ke konsumen itu tetap kualitasnya terjaga dengan baik. Nah, syarat-syarat ini kalau bisa Bapak Ibu sudah sediakan sedari awal. Sehingga
ketika misalnya ada nanti konsumen yang membeli dari ada konsumen yang membeli dari reseller, itu kualitas barangnya sama dengan ketika mereka membeli langsung dari Bapak Ibu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah katalog produk Bapak Ibu. Jadi memang ketika misalnya produk kita ada beberapa, lebih dari 5 misalnya, sudah agak banyak, itu kita perlu membuat semacam katalog produk, semacam list harga, dan juga mungkin gambaran produk. Untuk apa? Fungsinya adalah memudahkan dari reseller ketika misalnya mereka berkomunikasi dengan konsumen. Contohnya, misalnya harga paling mahal dari produk Bapak Ibu adalah 100.000, tapi ternyata budget dari konsumen itu hanya 50.000. Nah, dengan katalog produk, nanti akan memudahkan dari sisi reseller ketika, budgetnya ternyata 50.000 dari konsumen, maka reseller bisa menawarkan produk-produk yang sesuai dengan budget konsumen tersebut. Nah, ini tentu menguntungkan Bapak Ibu, reseller, dan juga konsumen. Seperti itu. Kemudian juga karena reseller ini berperan sebagai cabang kita di daerah-daerah untuk menjangkau daerah-daerah tadi, maka kalau bisa ketika misalnya performa dari reseller kita itu bagus, sedianya kalau misalnya Bapak Ibu punya kelebihan rezeki juga bisa memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi kepada reseller kita yang berprestasi. Karena kenapa? Suksesnya reseller menjual produk kita maka akan membantu kita meningkatkan omset penjualan. Jadi kalau misalnya ada reseller di daerah tertentu yang prestasinya bagus, penjualannya tinggi, kalau bisa kita bisa memberikan bonus, entah itu bentuknya potongan harga yang lebih rendah lagi, atau mungkin hal-hal lain yang disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, terakhir, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bersedia untuk membuat sistem reseller ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi. Saat ini itu sudah ada fitur di Google Docs, Bapak Ibu yang bisa manfaatkan untuk memantau stok dari reseller. Jadi Google Docs ini fungsinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu semacam kalau misalnya menggunakan Microsoft Excel di laptop Bapak Ibu, kalau misalnya stoknya itu di Microsoft Excel kan Bapak Ibu hanya bisa mengedit sendiri. Tapi melalui Google Docs Bapak Ibu bisa langsung mengupdate stok barang yang Bapak Ibu punya dan juga stok barang yang ada di reseller yang lain. Fungsinya apa? Jadi ketika misalnya nanti konsumen ada yang menjangkau dan kebetulan ada stok barang di suatu daerah itu kosong, Bapak Ibu bisa langsung update, bisa langsung mengirimkan. Jadi di sini proses manajemen komunikasinya bisa lebih cepat seperti itu. Termasuk juga kalau misalnya reseller pengen tahu stok barang yang ada di tempat kita sebagai produsen itu ada berapa saat ini. Nah, kita bisa langsung mengupdate per harinya atau bahkan mungkin per jamnya, tergantung dari stok barang Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ketika misalnya kita update saat ini misalnya stok barangnya tinggal 100, kita bisa langsung tuliskan harga angkanya di Google Docs, nanti reseller bisa langsung melihat secara waktu bersamaan. Kelebihannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memudahkan dari sisi Bapak Ibu juga, sehingga mengurangi proses komunikasi yang tidak perlu. Contohnya misalnya kalau ada konsumen menghubungi, nanti reseller nanya ke Bapak Ibu, ada stok berapa barangnya untuk ini ya. Nanti ada proses komunikasi sehingga ada delay. Tapi dengan teknologi bernama Google Docs ini memudahkan Bapak Ibu langsung mengupdate, sehingga ada informasi yang bisa kita buat lebih efektif. Nah, karena sebagai bonus, karena kemarin kita membahas digital marketing dan aplikasinya dengan bagaimana memanfaatkan offline marketing juga, saya ingin menunjukkan ini ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini juga jadi inspirasi juga. Ini salah satu usaha yang juga kita dampingi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat cuplikan videonya.
tuh ingin menjadi solusi untuk masyarakat supaya bisa kembali hidup berimbang melalui makanan. Itu yang kami harapkan dari visi kami. Kemudian misinya adalah saat ini kami membangun sebuah tempat makan di mana kita memiliki makanan yang berimbang, serta tempat juga yang open space di mana banyak grease-nya juga, sehingga pada saat kesini kita kembali seperti namanya Pengilon, yaitu kita bisa bercermin kembali terhadap apa kehidupan kita seperti apa, dan kemudian kita lihat juga makanan kita seperti apa. Itu yang saat ini sedang kami jalankan. Di awal Pengilon ini pertama kali kami itu tercetus dari makan malam keluarga kami. Jadi di mana pas saat makan malam kami bincang-bincang, kok kita makanan tuh nggak ada yang clean ya gitu, kok sulit mencari makanan clean di Jogja. Jadi dari situ saya dan adik mulai start untuk mencari tim, membangun tim untuk bisa yang punya visi yang sama, di mana kita ingin membentuk makanan yang berimbang. Seperti itu. Ya, jadi Pengilon ini kita dirikan di tahun 2019 ya, dengan harapan kita dapat membuka restoran ini di awal tahun 2020. Namun pada saat itu terjadi COVID-19 sehingga kami berupaya untuk mengenalkan makanan kami dulu di bulan Maret dengan cara open PO. Dan setelah itu kami mulai memberanikan diri untuk membuka Pengilon Resto ini di bulan Agustus tanggal 4. Dan akhirnya animo masyarakat Jogja pun rindu untuk menikmati makanan seimbang di Pengilon juga cukup tinggi, sehingga kami berani untuk terus menjalankan restoran ini dengan baik. Jadi awalnya bahan baku ini dapat dari kami jalan ke pasar, cari pilih-pilih sayur sendiri di bakul-bakul pasar yang ada. Nah kemudian setelah berjalan, itu ternyata bakul-bakul ini bisa menjadi supplier kami, di mana pada saat kami memilih, mereka sudah hafal juga dengan standar yang kami minta. Dari situ akhirnya mereka secara konsisten bisa mensuplai kami sayurnya dikirim tiap hari sehingga fresh setiap harinya. Dari supplier itu mengirimkan sayur setiap pagi ke kami, kemudian dari situ kami sortir kembali. Jadi kami pilih sayur yang baik, mana yang layu, mana yang enggak, kami pisahkan. Kemudian setelah kami pisahkan yang layu dan yang busuk-busuk, kemudian kami cuci bersih sayuran tersebut dan kami simpan dalam kulkas. Jadi pada saat nanti mau disajikan, sayur itu fresh seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan lain seperti daging ayam, daging sapi, kami juga belinya fresh setiap harinya. Kemudian kami proses memasaknya adalah dengan metode yang singkat, dengan harapan bahwa dengan metode itu kami bisa tetap menjaga nutrisi yang ada dalam bahan tersebut sehingga tersaji dengan fresh ke piring-piring dari masing-masing menu tersebut. Ya, jadi untuk pengembangan menu di Pengilon ini kita tentunya mengutamakan kaidah isi piringku yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan ya, di mana komposisinya perlu seimbang gizi makro maupun gizi mikro. Jadi seluruhnya itu selalu kita pertama adalah balance. Dan kemudian selain itu kita juga memperhatikan dari mana input-input dari konsumen, yaitu mereka rindu untuk makan makanan seperti apa yang ingin dia nikmati bersama dengan keluarga di Pengilon ini, dan itu yang selalu kita utamakan dalam pengembangan menu kami. Pengilon ini menyajikan makanan seimbang yang diproses secara singkat maupun menyajikan dengan makanan-makanan produk olahan yang fresh. Selain itu kami juga menyajikan tempat yang terbuka di mana enak untuk bagi masyarakat Jogja untuk berkumpul bersama dengan keluarga dalam menikmati masa-masa kebersamaannya. Harapan kami ke depannya yaitu yang pertama nggak cuma sekedar Jogja ya, karena sekarang kan cuma ada di Jogja nih gitu. Nah kami ingin juga bisa mengembangkan ini di luar Jogja, itu yang harapan pertama. Kemudian yang kedua adalah saat ini kami baru menyediakan layanan melalui jasa restoran, dine-in, dan take-away. Nah, di sini kami juga ingin mengembangkan layanan yang berikutnya, seperti nanti mungkin catering atau kami punya produk yang lain yang saat ini masih kami siapkan, sehingga itu bisa menuju visi kami, yaitu mewujudkan orang supaya bisa hidup berimbang. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini buat gambaran merangkum apa yang kita bahas kemarin dan juga hari ini, bahwa strategi marketing apapun bentuknya itu perlu dikombinasikan antara strategi online dan juga offline. Karena kenapa? Pada akhirnya ketika kita membayangkan dari sisi konsumen tentu mereka melihat sebuah produk itu dengan memanfaatkan 5 indera mereka. Jadi apa yang mereka dilihat, kemudian apa yang mereka dengar, kemudian apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka
kecap atau mereka rasakan melalui makanannya, itu menjadi hal-hal yang memberikan pengalaman yang luar biasa buat konsumen. Nah, dari sudut pandang konsumen ini yang harus menjadi tolak ukur kita ketika kita merancang sebuah strategi pemasaran. Jadi selain pastikan produknya bagus, tapi juga memastikan bagaimana konsumen mudah menjangkau produk kita, kemudian secara visual bisa menarik, kemudian juga kalau misalnya kita punya identitas merek yang konsisten di semua jalur distribusi media informasi kita, logonya sama, kemudian tone warnanya sama, ini akan mendukung proses komunikasi kita kepada konsumen. Pada akhirnya, teknik marketing adalah tentang bagaimana kita membangun komunikasi dengan calon konsumen kita. Jadi kita memastikan bagaimana jalur-jalur komunikasi itu bisa dijangkau dengan mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi, dan ini saya bisa dihubungi melalui Instagram di @muhammad_salim dan juga @bizigo.id. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke Mbak Megan. Oke, terima kasih Mas untuk atas materinya yang luar biasa ya Mas ya. Tadi mungkin di akhir udah dirangkum sedikit ya Mas tentang teknik marketing promosi sekaligus e-commerce dan marketplace. Udah lengkap banget ya tadi ya.